Sosok ini bukan hanya sekedar make up artis yang jaya pada masanya, tetapi beliau adalah mentor, pendidik, dan penggerak lahirnya MUA generasi baru yang kini telah menorehkan prestasinya di kancah nasional. Dengan pengalaman, ketekunan, dan semangat berbagi yang luar biasa, beliau telah membantu banyak calon MUA menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Sosoknya juga menginspirasi banyak orang untuk percaya bahwa kesuksesan bukan untuk dimiliki diri sendiri, tetapi juga bisa untuk dibagikan. Dan episode kali ini, BOB Reborn mengundang sang master dunia kecantikan Lampung, Bastian Hendra, untuk menjadi bintang tamu yang dapat kita petik kisah inspiratif. Tonton terus BOB Reborn, kisah nyata, tokoh nyata, tapi bukan orang biasa. Tepuk tangan dulu. Gimana kabarnya Om Hendra? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebenarnya basi banget ya Om. Udah jelas ada di sini berarti udah sehat walafiat ya. Ya tapi itulah dunia itu penuh basa-basi. Gimana Om? Salon masih jalan? Alhamdulillah masih Alhamdulillah jalan. ya. Sampai sekarang masih jalan. Sampai sekarang. Dari Iya. kapan sih Om? Itu tahun 79. 79. Duh. 79. Gimana cerita ngerintisnya Om? Sampai Om punya keyakinan bahwa bisnis salon ini bakal jalan gitu waktu itu? Dulu salon itu kan punya ibu saya. Oh gitu. Ya, ibu saya 79 dia buka, kemudian dengan nama dulu Salon Raden Intan. Salon Raden Intan. Ya. Oke. Sudah tuh sama saya dirubah dong. Oh kayaknya gagah bener. Salon kayak cantik-cantik kalau gagah ya kayak Bener pahlawan juga. bener kan. Bener. Saya ngambil dari start jalan karena Oke. memang jalan Raden Intan. Di Jalan Raden Intan Iya. lokasinya. Oke. Berubahlah namanya diambil Intan. Jadi Intan aja. Ya. Dengan maksud dan tujuan ada makna tersendiri dalam sebongkah Intan. Namanya Intan itu kalau kejebur di got juga, di lumpur juga dia tetap bercahaya. Iya, luar biasa. Gitu. Dimanapun tempatnya, Intan akan tetap berharga. Benar. Keren ya. Luar biasa ya. Nah terus sampai Om Hendra pegang itu dari orang tua, itu peralihannya kapan tuh? Tahun 86 kemudian orang tua saya hijrah ke Jakarta. Oh Iya, karena ikut suami ke Jakarta, kemudian akhirnya kan ditinggal usahanya. Sayang banget. Ya, saya waktu itu masih kuliah. Teman saya memang sudah belajar di salon itu sejak SMA. Oh, sama ibu? Iya, sama ibu, sama teman-teman ibu. Kan teman ibu saya ini kan punya organisasi salon-salon namanya Tiara Kusuma. Wow. Gitu loh. Jadi Ya, saya selalu dibawa sama dia, dibawa untuk mengikuti acara-acara di organisasi itu. Misalnya ada Pak Rudi, ada demo dari mana, itu saya selalu ikutkan. Pak Rudi Hadi Hadiswarno. Suwarno. Oh iya, oke. Gitu. Nah, dari situ saya juga tertarik, makanya saya belajar. Saya tuh belajar dulu murid tante saya itu, ibu saya itu banyak, gitu loh. Waktu itu saya nggak tertarik sebenarnya, karena saya kan kuliah. Iya, kuliahnya Ya kan? jurusan apa? Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Apa kalau boleh tahu? Saya keguruan dari MIPA Kimia. Oh, MIPA. Jauh kan? Iya juga ya, jauh ya. Jauh. Iya. Cuma ada sedikit kimia-kimianya karena memang di rambut ada kan kimia juga. Iya, Sampo dengan kimia. betul. Ya kan, obat keriting dengan kimia. Betul. Obat lurus dengan kimia, itu aja. Terus kan akhirnya jadi tenaga pengajar juga kan tetap kan? Iya. Iya, masih ada lah ambilannya. Ya. Oke. Lanjut Om, cerita Om. Nah, tahun 86 itu karena saya waktu itu masih bingung, ini saya mau buka atau enggak. Ibu saya juga bilang,
buka atau tidak kamu? Kalau mau buka, saya bertinggalkan ini segala macam peralatan. Ya. Saya bilang, bawa aja lah. Saya masih mikir, Ragu-ragu awalnya ya? ragu-ragu. Karena saya kan masih kuliah kan begitu. Udah berangkat semua, 1 minggu salon tutup. Ya kan? Pagi-pagi gedor. Saya kan bingung siapa yang gedor. Oh, ada yang mau sanggulan, Customer. ada yang mau potong. Pening juga kan saya kan, karena saya ntar lagi juga mau kuliah, ntar lagi harus berangkat kan begitu. Tapi lama-lama tergerak hati saya, ya kan? Sudah 1 bulan, karena orang ngegedor-gedor terus, salonnya tutup, kan begitu. Orang salonnya tutup, ya kan? Jadi kan orang selalu, kenapa sih kok tutup? Jadi saya selalu beralibi. Saya bilang salonnya lagi mau direhab. Cari-cari alasan. Cari alasan. Karena saya kan nggak enak kan. Iya. Saya bilang, waduh ini gimana? Saya bilang tuh. Jadi waktu itu saya punya duit cuman 28.000. Oke. 28.000. Oke. Itu saya olah. Saya waktu itu masih ada peninggalan wasbak untuk cuci rambut. Oke. Ada ditinggalin, nggak dibawa sama ibu saya itu kan. Kemudian saya misalnya beli gunting untuk potong rambut, kemudian krembat itu saya beli semua dengan uang seadanya. Jadi saya akalkan, jadi setiap saya dapat duit saya belanja lagi, saya dapat duit saya belanja lagi, investasikan lagi gitu kan. Nah akhirnya berkembang juga. Jadi akhirnya saya punya salon yang lumayan proper akhirnya. Ya, proper seperti yang awal. Iya. Seperti itu. Nah, sudah seperti itu, ya sudah akhirnya kembali lagi normal lagi gitu. Ada nyesel nggak Om waktu ibu tanya mau buka atau enggak nih? Enggak deh gitu. Ternyata akhirnya alat itu dibawa kan sebagian besar kan? Karena saya terobsesi saya akan menjadi seorang guru. Waktu itu. Masih impiannya masih di guru tuh masih kuat banget nih. Iya, masih kuat benar. Bahkan saya sampai udah sudah ngajar menjadi honor di SMK. Oh, tempat ngajar. Saya tuh ngajar di sekolah swasta, sekolah Nurul Islam, sekolah Saburai. Jadi ada SMA Saburai sebelum jadi universitas itu. Iya, dulu. Ada SMA. Itu saya ngajar di situ. Nah, sudah itu saya honor di SMK Negeri 3. SMK juga? Iya. Wah, itu sejarah terbentuknya jurusan kecantikan itu saya sama Ibu Eva. Oh, yang jadi project pilotnya dulu Iya. Om Hendra? Iya. Gitu. Masih ada sampai sekarang tuh ya jurusan? Masih ada. Jasanya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi selalu saya itu kepengen, karena memang cita-cita ibu saya itu juga begitu. Kamu harus jadi PNS ya nak. Oh awalnya begitu ya? Zaman dulu kan senangnya jadi PNS. Betul. Rata-rata orang tua ya PNS ya tujuannya ya. Iya. Jadi PNS. Jadi saya terobsesi bahwa saya itu nanti bisa jadi PNS kan gitu loh. Bisa menyenangkan orang tua. Kalau saya jadi PNS itu kan gajinya pasti ini, ada pensiun dan lain sebagainya. Seperti itu. Mewujudkan harapan orang tua. Harapan orang tua. Iya, awal. Gitu. Tapi ternyata takdir membawa kita ke arah yang berbeda. Arahnya menuju kesuksesan kan? Iya. Ya, alhamdulillah kan. Benar. Iya. Jadi saya di honor itu saya 4 tahun nge-honor karena saya tidak diangkat-angkat. Iya. Mengundurkan diri saya. Nah, karena saya berpikir begini, adik saya 3, saya harus sekolahkan dan harus kuliahkan, kan gitu. Berat loh. Ini. Kalau bahasa anak sekarang generasi sandwich. Bener. Tekan atas bawah. Karena orang tua saya yang laki sudah tidak ada. Oh gitu. Iya. Nah itu saya harus ubah. Jadi saya ngambil langkah, saya harus tinggalkan karena ini yang namanya honor kan tahu sendiri ya kan. Nah, jadi saya ngambil langkah, saya di usaha salon saya tekunin dan harus saya punya penghasilan yang bisa untuk saya sendiri dan bisa untuk adik saya. Ya, minimal untuk kita sendiri. Benar. Lebih baik lagi untuk bisa membantu membiayai adik-adik kita sekolah. Oh gitu waktu itu prinsipnya ya. Benar. Nah, terus ketika mulai berkecimpung di dunia salon,
sesuai nggak dengan yang diharapkan hasilnya itu waktu itu? Wah, waktu itu paling enak sekali. Wah, Zaman itu ya? Masih asik banget ya? Waduh, asik-asik sekali. Ya, karena saya punya pelanggan itu, maaf, ini high class semua. Oh gitu. Iya. Keren. Ngomong-ngomong high class, udah pernah handle artis belum Om? Saya pengen tahu. Udah Krisdayanti. Wow, Krisdayanti. Diva Indonesia guys, Krisdayanti sudah pernah dia mau Hendra. Gimana tuh? Waktu itu dia baru jadi Asia di Asia Bagus. Asia Bagus. Oh gitu. Dia di ini dengan Mustika Ratu. Mustika Ratu waktu itu belum ada tim make up-nya. Saya kalau ke Lampung saya yang di ini. Oh gitu. Iya. Ikut audisi waktu itu ya kalau nggak salah ya dia. Di Asia Bagus dia ikut audisi terus Iya. jadi kontestan kan? Iya, dia jadi kontestan, dia menang. Ya kan, kemudian dia dipakai oleh Mustika Ratu untuk mensponsori Mustika Ratu. Nah, di Mustika Ratu kan waktu belum ada tim make up. Iya. Nah, itu saya. Kalau ke Lampung, saya yang dipanggil. Sudah tidak diragukan lagi berarti. Boleh tepuk tangan kira-kira. Luar biasa. Ngomong-ngomong, selain buka salon juga buka apa? Akademi kita bilangnya apa nih Om? Iya. Pendidikannya. Benar. Jadi ada lembaga kursus. Lembaga kursus. Sama lembaga pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja. Iya. Oke. Ada dua. Kita punya legal loh, kan gitu. Lembaga kursus kita itu bernaung di Kementerian Pendidikan dan lembaga pelatihan kerja kita bernaung di Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Itu loh. Jadi kita memang legal. Nah, oleh karena itu saya dari tante saya dulu memang kita punya izin kursus sampai sekarang ya izin kursus masih ada. Iya. Itu ada perpanjangan Om? Ada. Berapa lama? Kalau dulu itu per 3 tahun sekali. Per 3 tahun? Iya. Dan itu masih diperpanjang sampai hari ini? Iya. Kalau boleh tahu alumninya udah berapa banyak? Waduh, jangan udah lupa nih, saking banyak ini kan? udah lupa, ada ribuan. Ribuan ya? Iya, ribuan. Dan itu bersertifikasi resmi pemerintah? Iya, resmi. Rata-rata bersertifikasi resmi pemerintah. Tapi ada juga yang tidak mengikuti, ada juga, cuman dia tetap mau berdikari juga mau. Kebanyakan kan mereka kan rata-rata kalau yang kursus itu berdikari gitu, ya kan. Jadi usaha mandiri. Usaha mandiri. Iya. Iya. Seperti itu. Nah, saya itu jadi boomingnya lagi itu tahun 2019 menyelenggarakan sertifikasi MUA Makeup Artist. Iya. Itu 2019. Kemudian sampai sekarang baru kemarin ini sudah angkatan ke-13. Angkatan ke-13. Wah, ya. Gitu. Ini bener-bener apa sih Om yang men-trigger Om Hendra untuk mendedikasikan diri dalam hal dunia per-makeup artisan ini? Apa tuh kira-kira yang menjadi ini? Jadi gini loh, MUA itu supaya mereka ada jalurnya. Kan mereka rata-rata itu tidak pernah belajar. Oh gitu. Tidak pernah belajar atau belajar khusus. Kalau saya dulu belajar loh, namanya tata kecantikan kulit. Tata kecantikan kulit, kalau dulu namanya itu? Namanya itu. Saya belajar tata kecantikan kulit. Sampai saya penguji loh. Penguji tata kecantikan kulit. Penguji juga? Saya penguji juga. Sudah sangat tidak diragukan lagi. Approval ini. Approve ini. Bukan orang biasa. Oke, lanjut Om, silakan Om. Nah, jadi saya pikir ini anak-anak harus diarahkan, harus diinikan pada relnya, disalurkan pada relnya yang benar, kan seperti itu. Jadi jangan mereka memakai nama Hendra MUA, tapi legalitasnya, lisensinya tidak ada. Tidak ada. Yang ada kan kalau orang terjadi apa-apa, ya kan, kemudian menanyakan mana legalitas kamu. Tidak ada kan jadi tuntutan orang. Betul. Kan seperti itu. Hanya mengatasnamakan timbulnya ya? Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh? Iya. Negara kita memang belum sesensitif negara tetangga kita seperti Australia. Australia tidak bisa bekerja, tidak ini kalau tidak punya sertifikat. Iya. Kalau di sini mah masih silakan. Masih bisa bebas aja ya. Bebas aja.
Ada yang masih belajar aja udah buka ya. udah buka. Udah berarti buka. Iya, ada yang masih belajar, udah terima 50.000, didandan 50.000, mau. Tapi orang yang memang mau, Ya benar. 50.000 mau kan begitu. Nah, bukan kesalahan yang si anak yang ngerjainnya, kesalahan si konsumennya. Iya. Kan seperti itu. Masing-masing punya andil kesalahan lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Betul. Nah, oleh karena itu saya meluruskan mereka, memberikan pelajaran tentang pelajaran tentang etikanya, tentang bagaimana kosmetik yang benar, kan begitu. Itu semua harus dipelajari semua. Secara kompleks, nggak boleh sembarangan. Seperti itu. Apalagi dia menjurus lagi tata rias pengantin, itu lebih kompleks lagi. Jadi tidak boleh sembarangan aturan adat-adat. Iya. Kalau sekarang kan kita lihat anak-anak MUA yang tidak pernah belajar tentang adat, yaitu tadi, ya kan? Yang Solo dijadikan Jogja. Oh, paesnya juga ada bedanya ya Om ya? Yang Lampung Pepadun dijadikan Lampung Pesisir. Yang Palembang Esan Gede dijadikan Palembang Paksa Sangko Sriwijaya. Udah jadi apa ya? Nggak beraturan. Iya. Nah, itu yang harus kita benahi pelan-pelan. Karena kurangnya pengetahuan. Benar. Jadi akhirnya apa ya? Main tembak aja boleh dikatakan begitu ya. Benar. Kekeliruan yang luar biasa tapi akhirnya Iya. kan karena tidak sesuai dengan pakem yang sebenarnya. Iya. Oh, alah. Jadi itu masalahnya salah satunya. Iya, itu harus saya pelan-pelan saya benahi. Iya. Oleh karena itu saya juga di situ saya berkecimpung juga di organisasinya. Namanya organisasi Wisata Rias Pengantin Modifikasi dan Modern Indonesia. Itu ada asosiasinya. Ada asosiasinya. Iya. Sebagai apa itu? Saya sebagai penasehat. Nasihat. Iya. Berarti udah tinggi banget ini. Sudah tidak terjangkau dengan saya. Udah ketinggian Om. Oke, mantap, luar biasa. Lanjut Om. Nah, oleh karena itu saya menggiring mereka supaya benar-benar berjalan sesuai dengan relnya dan benar-benar baik. Oleh karena itu mereka kita ajak, ayo saya ajak semua, kebetulan kemarin udah angkatan ke-13. Kira-kira itu sudah ada 400 mau 500 orang dari angkatan pertama sampai 13 ini. Terus yang sudah hebat-hebat juga banyak gitu. Yang udah hebat-hebat banyak dari angkatan 1 mereka angkatan 13 ini. Ya, setelah mereka graduate dari angkatan pengajaran Om Hendra, mereka buka usaha sendiri dan sudah bisa menancapkan diri di kancah permakeupan. Iya, gitu loh. Biasanya banyak banget berarti Om. Iya. Banyak banget. Ya semoga jadi amal ibadah jariah ya. Amin. Karena kan orang mencari rezeki dengan ilmu yang didapat dari Om Hendra. Betul. Ya kita nggak bicara jauh-jauh. 3 hal yang dibawa. Iya. Ya kan. Benar. Setelah kita pergi dari dunia. Benar. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Om, kalau saya boleh tahu Om, kalau soal permakeupan, saya kan kurang paham nih. Kalau soal permakeupan dengan skincare itu jadi satu jalur atau beda jalur? Sebetulnya di dalam pelajarannya, saya kan pengujinya itu satu jalur. Jalur ya Mas? Satu jalur. Oke. Jadi namanya kan banyak klinik sekarang. Klinik itu harusnya si dokternya juga belajar dari kita. Nggak boleh dia buka klinik terus dia nggak bisa facial. Oh gitu. Jadi nggak cukup dengan ilmu kedokterannya dia. Ke dokter itu rata-rata mereka dokternya dokter umum. Ini saya buka aja, mereka rata-rata dokter umum, bukan dokter kecantikan. Oke. Seperti Tompi itu dokter kecantikan. Tapi mereka rata-rata dokter umum yang membuka klinik kecantikan. Oh gitu. Nah, jadi mereka pun harus belajar. Seharusnya mereka juga punya sertifikat. Oh gitu. Terus si asistennya juga punya sertifikat. Ya. Make sense, masuk akal Betul. banget ya. Kalau harus expert dulu kan, boleh dikatakan seperti itu, baru bisa buka praktek. Iya. Gitu kan? Nah, terus mereka kan punya kosmetik,
Ya kosmetik itu disesuaikan, misalnya kosmetik untuk kulit berminyak, untuk kulit normal, untuk kulit kering, ya dipelajari, diinikan. Kan seperti itu. Kita kan di ujiannya kan ada. Iya. Ada kulit bermasalah, kalau bermasalah bagaimana cara mengatasinya, terus memakai mesin teknologi. Sekarang kan udah pakai tidak manual lagi, sekarang pakai teknologi, harus pakai mesin teknologi, mesinnya yang seperti apa yang dipakai. Baru tahu saya tuh, ilmu banget. Ternyata memang nggak cukup ilmu kedokteran aja untuk buka praktek Tidak, klinik kecantikan itu ya. benar. Harus juga mengikuti pelajaran-pelajaran tentang Betul. kecantikan dan kulit. Iya. Gitu. Walaupun kalau dokter namanya dia tentang kulit, masalah kulit, rambut, ya kan udah pelajarin semua. Ya, tapi dia kan nggak mungkin dia ngerti bagaimana cara mengurut massage ya muka massage. Iya. yang benar seperti apa, totok wajah yang benar, dia kan nggak tahu. Nah itu kan harus belajar. Iya. Jadi harus di mix ya ilmunya ya. Oke. Terus pandangan Om Hendra tentang banyaknya skincare sekarang hari ini, yang mana per hari ini juga masih ada ribut-ribut di pengadilan ya. Betul. Soal yang nggak perlu kita bahas tadi. Iya. Cuman kan artinya concernnya untuk para kaum hawa. Ada produk baru nih, bagus nih. Sementara dia sendiri juga nggak tahu nih kandungannya apa, Iya. ada mengandung merkuri atau Benar. enggak dan lain sebagainya. Ada kandungan-kandungan membahayakan atau enggak. Betul. Menurut Om Hendra gimana terhadap bebasnya pasar per hari ini nih ya untuk pasar skincare dan lain sebagainya? Jadi gini, ini kesalahan orang Indonesia. Pak Turut, Bu Turut, Pak turut ya. Turut aja dia. Turut aja. Kemana orang ini ya ikutin. Iya. Misalnya produk A, karena iklan promosi lagi booming, beli juga. Iya bener banget tuh. Nanti dicoba, udah pakai sekian bulan, kok nggak ada perubahan, gue ya ada lagi itu baru. Ya kan, pakai ini baru ini, pakai lagi, lama-lama kan rusak. Iya. Yang ada tambah flek, ya kan? Hitam ya. Fleknya ya tambah hitam, terus kulitnya ada dehidrasi dan lain sebagainya, terjadi komplikasi di kulit mukanya karena kebanyakan kosmetik yang tidak ada tuntunannya, kan seperti itu. Iya. Nah, oleh karena itu sebetulnya harusnya permasalahan dia mau facial itu adanya di salon. Oh baik itu ya, ahlinya ya. Iya. Atau misalnya dia ke dokter kulit atau ke dokter kecantikan seperti itu. Nah itu bagusnya. Jangan ada orang jual murah, promosi, beli, overclaim. Iya benar. Overclaim percuma dipakai sampai sedrum juga nggak bisa apa-apa. Nggak ada khasiatnya. Saya tiba-tiba bikin orang pakai sedrum. Iya. Ya benar, tapi benar Om. Tapi benar. Ya mendingan dikembalikan lagi kepada ahlinya ya. Iya. Karena kan kontur kulit manusia juga berbeda nih. Satu sama lain juga sama nih, gitu kan. Iya. Jadi misalnya seseorang dicek dulu. Oh kulitnya seperti ini, kamu pakai produknya seperti ini. Dan produk itu memang betul-betul yang sudah punya merek ya, merek dagang gitu. Kalau saya ke situ, misalnya produk A punya merek dagang dan sudah BPOM dan lain sebagainya, itu bisa kita pakai kan gitu. Tapi kalau misalnya mereknya itu karena di TikTok, nggak jelas kan. Bener banget. Ya kan? Viralnya cuman ya begitu aja gitu loh. Tidak teruji secara waktu, tidak teruji secara quality produk dan lain sebagainya. Nah akhirnya kan ada produk yang tidak terini dengan BPOM. Ya. Kata BPOM, saya nggak mengeluarkan ini kok izin, tapi kok dia bisa Ada keluar. kan gitu. Tapi kan orang kan nggak gitu, ada BPOM-nya, nggak di-scan sama dia. Dia nggak scan, dia nggak tahu gitu, nggak scan. Kalau di-scan kan keluar BPOM, ini ingredientnya ini, kadaluarsanya atau scan, itu kan ada semua. Ya, di barcode itu ya? Di barcode itu. Tapi kalau ini kan tidak. Siapa orang yang belajar
ibu-ibu Nggak atau ada anak-anak sih. gadis dia mau scan dulu. Oh, bener dah saya beli. Enggak. Nggak ada sih. Se-prepare itu nggak ada. Harga berapa? Bagus nggak? Kata orang-orang bagus, gue beli dah. Beli deh. Pakai, tau hitam mukanya. Gosong. Gosong. Iya kan? Iya. Ya, Ternyata ada buat- merkurinya. Nah, Kan bisa. kandungan merkurinya. Walaupun belum tentu semua produk ada kandungan merkurinya, tapi kan Bener. tingkat kehati-hatiannya harus kita tingkatin lagi nih, Iya. gitu loh. Jangan sembarangan beli, gitu Iya. kan. Atau baiknya kita serahkan lagi kepada ahlinya, pemilik salon yang sudah punya sertifikat, Iya. tersertifikasi dan lain sebagainya itu kan. Bener. Jadi lebih yakin harusnya kita ya. Benar. Oh, Nah ini permasalahan ini imbasnya kepada MUA. apa? Kena disalah-salahin dong. atau gimana? Bukan. Waktu MUA memake up seseorang, dan dia pakai kosmetik yang aneh-aneh, Iya. ya kan? Kemudian itu kan harus diberhentikan paling cepat 1 minggu. Paling cepat nggak ini nggak bisa besok kita berhenti kemudian kita dandan, Oh, nggak gitu. bisa. Iya. Kenapa nanti terjadi misalnya longsor, crack make upnya? Make upnya. Iya, karena kalah dengan. Jadi si kosmetik yang nempel di kulit itu kan akan keluar bersama keringat. Nah disitulah dia menjadi berinteraksi, Iya. ya kan, dengan kosmetik demo make up. Nah itu terjadi akhirnya longsor lah, nge-crack lah, inilah itulah. Saya baru tahu, berarti sebelum umpama nih kita ada nikahan hari H, 1 minggu sebelumnya minimal kita harus sudah stop tuh penggunaannya, Iya. supaya nanti gak ada masalah waktu make up. Itulah yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, bahwa kalau kamu menghadapi klien yang mau make up, kamu harus tanyakan dulu kulitnya. Pakai perawatan mbaknya ya, oh kelihatan licin, tolong mbak di stop dulu. Paling bagus itu 1 bulan. Oh, paling bagus 1 bulan. 1 bulan itu. Tapi paling cepat ya 1 minggu. Nggak bisa kalau besok mau dandan hari ini di stop, nggak bisa. Oh, ilmu baru nih. Selama ini kita nggak tahu ya, karena kita orang awam kan di dunia sate kan ya. Pikir mau pakai aja, ternyata ada efeknya ya kalau Ada sampai. efeknya. Oh gitu. Iya. Ya, jadi efeknya itu di kulit tuh berjalan panjang, gitu, bisa berbulan-bulan. Oke. Wah, luar biasa ilmunya. Oh, Mi, kita baik udah kejauhan nih kita ngobrol kosmetik. Iya. Kita balik lagi nih ke akademinya tadi ya, boleh dikatakan ke pendidikan MUA tadi. Dengan sekian banyak alumni nih yang Iya. sudah Om Hendra bimbing untuk mereka berjalan masing-masing dengan kemampuan mereka, ada nggak sih Om rasa di hati khawatiran nanti saya ini lagi malah sama yang anak didiknya atau gimana dengan yang baru-baru? Ada nggak perasaan itu? Jadi saya pernah mendengar ini kata-kata ini itu dijawab oleh anak Avanti. Oke. Kan banyak baju dia itu dicontoh oleh pasar. Banyak di pasar-pasar tuh, apalagi kayak di Shopee Iya, yang iya, jual iya. itu banyak, di TikTok kan banyak. Mirip-mirip desainnya Iya, gitu ya? mirip desainnya. Kata dia, yang tidak ada yang kepala berubah jadi buntut. Oh, wah menarik nih. Ya, tidak ada kepala tuh berubah jadi buntut, kemudian buntut jadi kepala, tidak ada. Selalu yang namanya kepala itu akan di depan. Menarik ini, menarik. Iya, masuk akal sih. Iya, jadi saya selalu terngiang dengan itu. Nah, karena itu tadi kita perlu nge-brand. Kan anak Avanti bisa nge-branding dengan kualitasnya yang bagus, dengan desainnya yang bagus, kan seperti itu. Iya. Nah, saya juga seperti itu. Jadi saya itu membentuk karakter bahwa usaha saya itu harus kita branding, Iya. harus yang bagus, kemudian kita berikan servis yang baik, seperti itu. Oke. Akhirnya dengan berapapun jumlah kompetitor di lapangan, dengan terujinya kita, Iya. terpercayanya kita, Benar. orang akan tetap balik lagi. Benar, Oke. gitu. Iya, benar sih. Nah, itu yang saya selalu tanamkan ke peserta didik saya. Gak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir, namanya rezeki itu Allah tuh udah bagi-bagi. Oh, kamu dapat sekarung, oh ini saya dapat seplastik kresek, ini dapat seplastik seon.
kita mau balik-balik nggak bisa. Iya, benar-benar. Fokuskan aja kita kepada peningkatan diri, Peningkatan diri, peningkatan quality Benar. pelayanan dan Iya. sebagainya. Gitu. Jadi servis kita harus kita upgrade terus. Iya. Gitu. Jadi gitu ya guys. Jangan takut, rezeki masing-masing. Sejauh ini ada nggak sih Om anak didik Om yang secara kiprahnya udah lumayan, terus tanggapan Om gimana rasanya gitu ngeliat anak didik sudah Senang. seneng ya? Senang. Berarti usaha kita selama ini terbukti Iya. ada hasilnya. Iya. Makanya saya, maaf ini, saya tidak pernah mau diakreditasi. Oh gitu. Iya, karena yang akreditasi itu hanya data. Saya tuh mau lihat kenyataan loh. Akreditasi saya ini Iya, boleh, iya, lihat kenyataannya. Iya. Mana coba murid kamu yang sudah hebat, saya akan tunjukkan. Gitu. Iya. Murid saya sih ini sini. Gak usah datang orangnya, lihat aja Instagramnya. Gitu loh. Iya. Banyak. Murid Sudah banyak ya? Banyak sekali. Dan happy ya rasanya ya? Udah happy. Yang biasa ketulusannya. Belum tentu bisa dimiliki semua orang loh Om. Yang begitu tuh, yang bisa seneng ngelihat anak didik, wah luar biasa nih gitu kan. Iya kan? Kalau Ari Izam dan Rangga Juan itu dari Intan Salon juga bukan? Ya, kalau Rangga John itu anak saya. Oh, aduh. Iya. Iya. Gitu. Ya, dia generasi yang ketiga. Generasi ketiga. Iya. Oke. Kalau Ari Izam? Ari Jam tuh sepupu. Sepupu. Masih keluarga. Masih keluarga. Gitu. Ikut di Ya, pendidikannya juga? semua. Wah. Tuh, nama-nama besar guys. Jadi memang bener-bener ada ikatan keluarga dengan mereka ya? Iya. Bukan cuman sebatas orang umum yang datang untuk belajar gitu, bukan? Bukan, kalau orang umum datang belajar, ya mereka juga bisa keluar. Tapi mereka nggak bisa keluar. Iya. Gitu. Gimana mau keluar? Saya bilang, ini usaha kamu. Iya, Ya benar. kamu jalankan. Iya, benar. Jadi udah saya, ya sekarang Mas Rangga yang menjalankan. Gitu loh. Iya. Karena yang wisuda juga nanti Mas Rangga juga Mas Ari. Oh gitu. Iya. Yang maksudnya juga mereka. Iya, harus mereka karena mereka Mas Rangga pimpinannya. Gitu. Oh, ada pertanyaan yang mungkin sedikit nyeleneh ya dari yang mungkin banyak ditanyakan sama orang khalayak ramai lah boleh dikatakan. Bahwa stigma salon ini kan kalau untuk dipegang laki-laki itu agak minor ya sebenarnya ya. Banyakan kan untuk peruntukannya untuk perempuan dan sebagainya. Ada nggak sih tanggapan-tanggapan mungkin selama ini yang mungkin dari awal karir pernah, kok kamu laki ambil salon sih gitu, ada yang gitu-gitu? Oh, itu bukan dari sekarang, dari dulu seperti itu. Tapi ternyata mereka yang sudah laki-laki yang sudah menghasilkan itu ya kan orang tuanya kan bahagia, Betul. ya kan? Iya. Loh, kita kan nggak maling, Betul. nggak minta-minta, nggak merampok, Betul. tapi kita berusaha. Walaupun usaha kita itu yang sebetulnya emangnya salon sama pangkat rambut apa bedanya? Sama aja sih. Sama, Begitu juga ya kegiatannya kan ya. sama kegiatan sama. Jadi kalau kita memang mau meningkatkan untuk laki-laki aja khususnya kita ke barbershop. Betul. Tapi kalau kita misalnya lebih ininya ke perempuan, misalnya kita potong rambutnya perempuan, kita ada make Make-upnya. ada sanggulnya, Iya. ada facialnya, ya lebih baik kita ke salon. Tapi kan semua pengertian sama, Ya, betul. kan gitu. Kok ujung-ujungnya menghasilkan uang untuk keluarga. Betul. Terus ada keluarga yang repot yang nggak ada, karena mereka senang keluarganya dapat duit dari situ. Kan seperti itu. Tapi cara menganggap itu dengan komentar-komentar seperti itu gimana? Saya tidak pernah menanggapi. Cuekin aja lah ya. Iya. Ngapain pusing gini? Karena mereka tidak tahu. Iya, bener. Itu saya bilang tadi, saya menyekolahkan adik saya 3. Kalau nggak dari usaha salon, saya dari mana? Iya. Saya dari guru, nggak mungkin. Saya baru honor. Berhonor waktu itu. Waktu itu gaji misalnya PNS S1 itu hanya sekian. Saya pikir juga itu untuk kehidupan saya, adik saya nggak cukup juga. Saya berpikir ke situ, makanya saya beralih langsung
Dan lebih baik saya kembali lagi ke ibu saya aja. Gitu loh. Iya, apalagi ibu juga sudah merestui ya waktu itu ya. Dan yang saya tahu untuk bisnis-bisnis yang sebenarnya lebih baik dihandle perempuan, ketika dihandle laki-laki justru malah lebih oke. Contohnya kayak chef ya. Chef perempuan oke, tapi ketika ada chef laki-laki itu jauh lebih oke. Begitupun salon perempuan oke, begitu ada salon laki-laki itu jauh lebih oke. Karena tingkat kreativitas laki-laki ini kan di atas perempuan kan, boleh dikatakan perempuan ikutin pakem aja gitu kan. Kalau laki-laki kreativitas itu luar biasa. Sepakat nggak Om? Sebetulnya saya sepakat, Ya. cuman ada begini loh, Jadi gini, kenapa laki-laki itu lebih bisa maju? Ya. Ya kan dibanding dengan perempuan. Benar, itu yang saya Perempuan maksud. itu ada keterbatasan, Oh, ada moodnya. Misalnya dia lagi mendekati malam periode. mewah, dia nggak ada mood. Itu udah bisa menjatuhkan ini dia, hasil kerja dia. Masuk akal, benar. Kalau laki-laki kan nggak, kalau nggak capek, benar-benar Iya. capek kan nggak. Mood terus kita Mood mah. terus, gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi terus berkreasi, selalu mencari apa yang ada ide-ide baru, Nah itu benar. gitu loh. Kreativitas laki-laki dan perempuan, setahu saya sih ya. Benar. Ya. Seperti itu. Kalau perempuan maunya belajar, kan banyak yang laki-laki yang ngajarin perempuan Iya, ngajarin iya, make up. iya. Seperti anak saya Rangga kemarin ngajarin make up, itu perempuan semua yang diajarkan. Kan gitu. Iya. Harusnya terbalik. Harusnya perempuan. Harusnya yang lebih ekstra perempuan kan. Cuma memang laki-laki ini imajinasinya luar biasa kan. Iya kan? Akhirnya menjadi sebuah kreativitas dengan Iya. imajinasi dia itu tadi gitu kan. Iya, itu. Yang mana kalau perempuan mungkin imajinasinya nggak setinggi laki-laki lah. Iya. Sama-sama oke tapi lebih oke laki-laki kalau Oke. perempuan. Berarti memang itu yang terjadi ya, banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Iya. Saya denger banget tuh, yang chef umpamanya chef cewek oke, tapi kayaknya jauh lebih oke chef cowok gitu kan. Iya. Ada dia yang berkreativitas, Benar. imajinasi dia tinggi ya kan. Begitupun di salon. Iya, ini juga busana juga sama. Busana juga sama ya? Sama. Iya. Gitu loh. Apalagi busana ya, dia butuh banget kreativitas ya. Iya. Harus. Makanya Ivan Gunawan tuh terkenalnya. Iya. Karena dia memang desainnya bagus, dia punya jahitan juga rapi. Karena dia didik penjahit dia harus rapi. Kamu nggak, ini harus dikembalikan, harus rapi. Yang motong pola juga dia tunjukkan. Jadi ini harus begini, ini begini, dia ajarkan. Detail ya? Detail gitu. Nah itu yang kadang-kadang di perempuan tidak ada detailnya. Iya. Gitu. Unggulan cowok lah boleh dikatakan gitu ya. Om, ada rencana nggak buat akademi ini baru, untuk angkatan baru? Ada. Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat mungkin di bulan November atau Desember nanti saya akan buat sertifikasi baru lagi. Oke, November atau Desember. Iya. Kalau mau gabung caranya gimana? Kalau bergabung gampang kok, langsung aja ke WA ke saya aja, nanti saya bisa approve. Oh gitu. Oh. Oke. Jadi gampang kok, nggak susah-susah. Jadi mereka yang sudah punya usaha juga mau Memperdalam lagi dan belum punya lisensi, pertama yang belum punya Oh, gitu. lisensi. Oke. Saya ini kan, ayo kita sama-sama mencari lisensi ini. Jadi sehingga waktu ditanya orang, mana lisensi kamu? Ini ada terpampang Iya, dipajang ya, dipajang itu ya kan, apalagi udah wisuda, ada wisudanya ya kan, seperti itu. Jadi orang udah nggak ragu lagi. Nggak ragu lagi. Iya, apalagi ada fotoannya Mas Rangga Mas Ari. Oh iya. Nah kalau untuk besaran biayanya masih terjangkau nggak Om? Masih terjangkau, Terjangkau ya? sangat terjangkau. Sangat terjangkau Iya. ya. Pokoknya bagi siapapun yang berminat untuk memperdalam ilmunya atau mendapatkan sertifikat dari makeup artist yang sudah terpercaya nih Om Hendra nih, segera hubungi nomornya, nanti kita tampilin nomornya di sini ya. Oke Om Hendra, terakhir nih, ada pesan-pesan nggak sih Om untuk MUA di luar sana, baik yang masih merintis ataupun sudah profesional, baik yang sudah tersertifikasi maupun yang belum, baiknya seperti apa? Monggo Om, silakan. Jadi gini, saya mengharapkan sekali kepada adik-adik yang baru merintis, ayo tetap harus belajar dan belajar, gali dan gali. Karena saya juga masih belajar. Anak saya juga Mas Rangga, Mas Ari juga belajar, mereka belajar, selalu belajar. Karena
yang namanya ilmu itu sampai dikatakan sampai liang Oh ya, benar. Carilah Kubur, ya kan? ilmu sampai ke liang kubur kan seperti itu. Kemudian yang sudah mapan, saya mengharapkan sekali jangan sekali menerima terlalu banyak di luar kapasitas di luar kemampuan. kapasitas kemampuan. Kenapa? Karena namanya manusia ini ada kapasitas kemampuan kita, kita ini ada sela-sela yang nggak bisa kita jalani. Kita kalau sudah megang misalnya 1 hari 5, nggak mungkin kita memegang 7-8 kan begitu, ya kan? Bukannya masa nanti dikaplok sama teman-teman, enggak. Saya kembali lagi, namanya rezeki sudah dibagi sama Allah. Sudah dibagi kok, yang dapat sedrum, dapat semangkok, dapat sangkai kresek, nggak bisa begini. Tetap aja dia ini kita nggak bisa. Kita mau dapat sedrum aja nggak bisa. Tapi itu tadi selalu meningkatkan servis, ya kan. Kemudian kita juga harus selalu belajar, upgrade terus, dan jangan lupa kita harus punya lisensi. Oh ya, ada satu lagi, harus nge-branding. Iya, karena usaha saya selalu branding. Iya, kan gitu. Kita nggak pernah nge-branding yang ini. Selalu saya nge-branding usaha saya. Dan usaha saya juga namanya bukan nama saya. Oh gitu. Iya, kan namanya Intan. Iya benar. Kenapa? Dari Raden Intan tadi ya. Iya. Kalau namanya saya, pas saya nggak ada, habis. Iya juga ya. Sampai sejauh itu mikirnya Om. Iya. Keren banget. Kalaupun sampai over capacity juga khawatirnya tidak memuaskan pelanggan ya Om. Iya. Bener ya. Pasti. Lebih baik kita batasi tapi pelayanannya the best. Harus seperti itu. Iya. Nah itu yang saya mengharapkan. Kan kadang orang ini kan hawa nafsunya kan suka timbul. Iya. Dapat DP terima, dapat DP sini terima. Cuan. Pas udah tanggalnya waktu bingung. Nggak bingung mana duluan nih. Mana duluan ini. Iya. Anak buah suruh ngatur ini ngatur itu. Stres sendiri, pening sendiri, sakit sendiri. Kan gitu. Bener. Masukannya bener banget berarti. Iya. Oke Om Hendra, terima kasih banyak ya Om Hendra ya, sudah bisa hadir di sini. Saya tahu Om Hendra orang sibuk. Kehormatan bagi kami Om Hendra bisa hadir di sini, ngisi waktu kami, Bener. memberi wawasan juga kepada para penonton POB di sini. Iya. Semoga apapun yang Om Hendra rencanakan, planning yang baik, planning usaha yang bagus bisa berjalan dengan baik semua. Amin. Amin. Dan Om Hendra juga sehat terus ya Om, Amin. supaya bisa terus menginspirasi orang-orang. Iya. Ya Om. Iya. Baik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.